Astagfirullahaladzim. Saya beronggah teman-teman. Astagfirullah. Lihat. Lihat ya teman-teman. Matanya keluar satu teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Iya, bisa dilihat nggak teman-teman? Auzubillahi min dzalik ya Allah. Ngeri teman-teman, ngeri nih lihat matanya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih ya teman-teman. Ini saya mohon maaf ya jika gambarnya itu tidak jelas ataupun tidak jernih karena saya itu di sini sendirian ya. Jadi kamera saya tripod di situ. Kenapa saya sendirian? Ini buru-buru teman-teman. Ini nggak seperti yang kita duga ataupun yang kita kira. Kalau ya di sini itu tadi saya habis dari pesantren teman-teman. Ya, pesantren itu didirikan oleh seorang kiai gunanya untuk membuat orang-orang yang nakal agar sadar gitu teman-teman. Dan saya habis dari pesantren, terus saya melihat ada sosok ya yang berjaga di depan pintu wanita gitu, kamar mandi wanita. Nah, setelah saya melihat dia pun seperti ketakutan melihat saya dan dia itu lari ke sini ya. Ini bukti kalau saya kesini sendirian teman-teman. Ini saya pegang kamera sendiri. Ya, ini saya kesini itu bawa mobil nih teman-teman. Nah, itu di sana kelihatan nggak mobil saya. Nah, ini saya benar-benar sendiri ya teman-teman ya, nggak bersama orang lain ataupun kameramen saya. Ini soalnya di luar ini teman-teman, di luar yang saya kira. Tadinya saya itu niatnya itu ingin ke ini teman-teman, ingin ke pesantren dan saya hampir saja bertaruh dengan sosok itu di situ dan dia itu baru melihat saya aja sudah ketakutan. Saya nggak tahu kenapa gitu teman-teman. Dan saya melihat dia itu berhenti di sini dan saya merasakan dia itu bahwa kayak nggak bisa pergi dari sini terlalu jauh. Dia itu di sebelah sana teman-teman. Ayo teman-teman, temani saya ya. Bismillah. Oke, mudah-mudahan mobilnya aman di sana ya teman-teman ya. Ini rawan begal di area sini teman-teman, jadi takutnya mobilnya kenapa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Ini jalannya kemana lagi? Assalamualaikum. Ini saya mencium aromanya itu di depan teman-teman. Stop. Mana ini? Harusnya di sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah Akbar. Mana ini ya? Hei kamu, di mana? Ini repotnya kayak gini teman-teman. Kalau sendirian gitu, ini jadi nggak bisa fokus banget gitu. Karena saya mohon maaf jika gambarnya kurang jelas ya teman-teman ya. Ini bukan saya bermaksud sok berani gitu ya. Ini memang harus ditangani sendiri gitu. Soalnya kalau menunggu Mas Sefi, belum tentu dia bisa saya ketemukan. Assalamualaikum. Astagfirullah. Itu depan teman-teman. Jadi saya bisa menemukannya. Astagfirullah. Hei kamu, kenapa kamu sukanya main kucing-kucingan dengan saya? Hah? Kenapa? Astagfirullah. Gak usah bermain dengan saya. Ini kenapa ini lagi?
teman-teman. Dia mempermainkan saya, teman-teman. Astagfirullah. Tuh. Mempermainkan saya terus nih. Ini mohon maaf ya teman-teman ya. Ini saya dibikin. Sudah. Saya nggak mengganggu kamu kok. Astagfirullahaladzim. Saya beronggah, teman-teman. Astagfirullah. Lihat ini teman-teman. Matanya keluar satu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Iya, bisa dilihat nggak teman-teman? Auzubillah min dzalik, ya Allah. Subhanallah. Ini ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Hei Bapak. Ih, ngeri teman-teman. Ngeri nih lihat matanya kayak gini. Ngeri nih. Kenapa kamu membawa saya ke sini? Oh, sengaja gitu. Sengaja teman-teman. Oh, jadi seperti itu. Kamu gak suka dengan saya itu? Bukannya di pondok sangat cerah. Oh, beda. Oke, teman-teman, ini saya matikan infrared dulu ya. Ini karena di lampu ini itu memang ada infrared. Jadi saya matikan dulu teman-teman, agar sosok ini itu tidak terganggu teman-teman. Infrared di ini saya matikan. Ini matikannya sulit lagi. Ini matanya itu loh teman-teman. Oke, ini kameranya saya lepas agar saya tidak terganggu ya. Oke, jadi gini teman-teman, sosok ya semuanya suka dengan cahaya inframerah karena merasa mengganggu dia gitu teman-teman. Seperti itu ya Pak. Ini punten ya, kenapa kamu meresahkan di sebuah pesantren? Kamu menjaga apa? Putri-putri, emang ada anak kamu di situ? Enggak kan? Astagfirullah. Kenapa? Ini saya boleh tanya nggak? Kenapa mata kamu keluar? Siap. Kenapa? Oh, pantas. Dan sekarang kamu pun sudah meninggal masih melakukan hal itu. Nauzubillah min dzalik. Oh, tidak. Oh. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, ini saya ya agak merasa kasihan ke bapak ini. Bapak ini itu karena waktu masih muda ya. Jadi bapak ini memang belum menikah hingga dia meninggal. Karena bapak ini waktu masih muda itu suka mengintip ya. Mengintip orang-orang atau gadis-gadis yang sedang mandi gitu. Jadi di sebuah pesantren itu kan tempat pemandian wanita di desa ini itu jadi satu. Untuk wanita-wanita, pria-pria, nggak seperti di era modern di desa saya. Dan jika di desa saya itu memang tempat wanita itu satu-satu, tetapi jadi satu ya, tetapi dipisah, disekat satu. Jadi sesama wanita mandi pun tidak saling melihat. Nah, ketika di pesantren ini sesama wanita itu bisa saling melihat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Ini memang agak sedikit terbengkalai ya. Karena pesantren ini itu isinya itu dulunya itu orang-orang nakal semua gitu. Cuman sedang berusaha dididik untuk menjadi
orang-orang baik gitu teman-teman. Lalu kenapa Anda di situ? Dan apakah sakit? Oh, astagfirullah. Jadi teman-teman, dia bercerita, setiap orang yang hobinya mengintip ya, mengintip orang mandi ya, bahkan ketika meskipun itu di sungai ya, dia berkata seperti itu, di sungai, dan dia melihat ya bentuk tubuh wanita yang bukan istrinya ketika dia memang berniat mengintip, kecuali melihat secara langsung tapi nggak sengaja gitu, dan dia langsung berpaling, itu nggak apa-apa. Dan ini sengaja mengintip ya, ketika meninggal sebelum bertobat, matanya ditarik keluar seperti ini teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Dan bapak ini menyesal ya, dia itu hobi mengintip ya, karena matanya itu suka yang mengintip itu yang sebelah kanan ya. Jadi yang ini tutup mata kayak gini, yang sebelah kanan itu buat melihat. Jadi yang ditarik itu sebelah kanan yang paling sering. Kenapa? Oh, suka. Oh. Terus buat apa? Apakah kamu penghuni pondok itu juga? Oh, bukan teman-teman. Oh, jadi bukan. Oh, kamu warga sini, tetapi suka mengintip putri-putri pondok di balik celah-celah bambu. Oh. Oh, bukannya bambunya cukup rapat menurut saya. Oh, sengaja. Pakai apa? Pakai pisau. Astagfirullah. Jadi di situ kan kamar mandinya itu ditutup pakai bambu ya, bambu dianyam begitu ya. Sudah rapat sekali ya. Tapi dia itu lubangin pakai pisau untuk mengintip gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Jangan sampai ditiru seperti ini ya teman-teman ya. Terus kamu meninggalnya bagaimana? Oh. Oh, jadi bukan karena intipan itu ya. Jadi teman-teman, bapak ini meninggal bukan karena ketika dia mengintip ya, tetapi memang dia itu meninggal karena punya penyakit. Dan ketika dia ini ya teman-teman ya, ketika dia meninggal itu, nauzubillahi min dzalik, matanya itu pertama ya keluar ini darah, kayak nangis darah, tapi yang belakangan ya. Ketika dia meninggal posisinya seperti itu, dan ketika dia sudah meninggal di alam akhirat, matanya malah ditarik ya. Jadi ketika masih utuh raganya, masih orang bisa melihat raganya, itu hanya cuman berdarah gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti itu. Oh, jadi kamu sudah tahu saya, tapi kok saya baru pertama kali melihat kamu di situ, padahal saya sudah beberapa kali ke pondok itu. Oh, kamu sembunyi setiap ada saya. Terus kamu kenapa menampakkan diri? Oh, sengaja mengajak saya ke sini berarti. Oh, astagfirullah. Ya teman-teman, ini ya di belakang pondok ya teman-teman ya. Cuman agak jauh ya, sekitar ya 500 meter gitu teman-teman. Makanya saya pikir dia itu akan larinya jauh, saya bawa mobil hingga ke sini. Tapi ini 500 meter ini jalannya sunyi sekali, jadi rawan begal teman-teman. Oh, gitu. Baik. Nauzubillahi min dzalik. Gini teman-teman, kenapa bapak ini di situ ya? Bapak ini itu memang sengaja berada di situ untuk mengaburkan semua mata-mata orang ya. Kan di tempat situ kan ada cewek cowok ya. Jadi pesantren cowok kadang ada yang usil ya, karena di pesantren itu mayoritas orangnya itu orang-orang yang tadinya berperilaku buruk dan sengaja dibuat baik ya. Mungkin masih ada yang buruk ya, masih ada yang suka ya mengikuti jejak bapak ini, mengintip gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Dan oleh
bapak ini atau mas ini diburamkan matanya gitu teman-teman, sengaja agar bapak ini selalu menjaga jangan sampai ada orang yang seperti saya, cukup saya aja gitu teman-teman. Terus apa yang harus saya lakukan ke bapak? Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Oh, baiklah, jika itu memang jalan pertaubatan bapak, ya, silahkan bapak teruskan. Saya tidak akan mengganggu bapak. Allah Akbar. Pergi teman-teman. Ya teman-teman, bapak itu langsung pergi karena dia itu berucap seperti ini. Ini cara saya untuk menebus dosa saya teman-teman. Dan ini cara saya agar saya diampuni gitu teman-teman. Jadi dia itu harus bisa menghalangi orang-orang yang berniat untuk mengintip ya, ataupun bahasa Indonesianya itu memang mengintip, kalau bahasa Jawa itu menginjen ya, itu agar digagalkan oleh bapak ini supaya dia itu dapat pengampunan ya, bahkan sudah meninggal pun masih diberi kesempatan untuk mencari jalan pengampunan. Ini dia kuasa Allah ya teman-teman ya, subhanallah, masih ada yang bisa dia lakukan agar membantu sesama gitu teman-teman ya. Tapi hati-hati teman-teman ya, jangan sepenuhnya kalian itu ini ya terlalu percaya sekali dengan bapak ini ya, karena dari tadi saya ucapkan salam aja dia nggak mau menjawab salam ya. Ini saya juga agak meragukan, tetapi saya harus telusuri juga dengan pasti bahwa bapak ini memang benar atau tidak. Nanti saya akan selidiki ya, siapa tahu ini adalah jin yang berpura-pura baik ya, yang menyerupai bapak waktu masih hidup ya. Kita juga harus hati-hati teman-teman. Tapi pesan dari bapak ini memang sangat baik ya, sangat baik ya. Kita ambil pesan yang terbaiknya aja gitu. Ketika kita mengintip ya, mengintip orang ya, itu matanya ketika kita meninggal akan ditarik keluar. Ini nauzubillah min dzalik ya, astagfirullahaladzim. Saya pun sampai ngeri ya, dan dia itu memberikan sedikit gambaran ke saya tadi kalau meninggalnya itu matanya keluar darah gitu. Cuman nggak banyak sih, hanya gitu, hanya sekitar 1 cm gitu, tapi keluar darahnya. Tapi di akhirat itu disiksanya gila-gilaan teman-teman, nauzubillah min dzalik ya. Buat kalian yang suka mengintip wanita lagi mandi ya, meskipun itu di sungai, di kamar mandi, ataupun yang pakai CCTV di kos-kosan, itu hati-hati, hati-hati buat kalian ya. Mata kalian itu harus dijaga ya teman-teman ya. Kecuali ya jika kalian melewati sungai, ada pedesaan ya, ada orang yang mandi di situ, kalian melihat nggak sengaja, kalian langsung menoleh aja, astagfirullahaladzim kayak gitu, nggak usah dilihat lagi, itu baru aman teman-teman. Dan mudah-mudahan kalian juga akan terhindar dari dosa gitu teman-teman. Soalnya meskipun kita hanya melihat saja sekejap, itu setan sudah tertawa teman-teman. Dia itu akan menggoda terus, ayo lihat lagi, nauzubillahi min dzalik ya. Kita harus segera pergi dari situ, jangan berdiam diri di situ ketika melihat hal itu ya teman-teman ya. Apalagi bukan muhrim kita ya, bukan keluarga kita ya. Bahkan keluarga kita pun kita tidak diizinkan teman-teman, kecuali dia itu istri kita ya. Dan pesan saya teman-teman ya, mudah-mudahan kita itu terhindar dari kezoliman seperti ini ya. Ini masuk dalam zolim yang lumayan tinggi ya ketika mengintip ya. Ini nauzubillahi min dzalik, kita melihat wujud ya, badan seorang wanita tanpa pakaian dan bukan istri kita. Ini nauzubillahi min dzalik ya. Astagfirullahaladzim. Kita dapat pesan dari bapak ini yang saya juga belum tahu kebenarannya ya, karena bapak ini pun saya meragukannya. Kenapa? Karena dia itu tidak menjawab salam saya ya. Ketika kita ucapkan salam, harus sosok itu menjawab salam, maka kita yakin itu memang benar-benar terjadi di dia dan benar-benar dia yang mengalaminya dan bercerita kepada kita. Jadi
nggak semua sosok itu baik teman-teman, dan nggak semua sosok itu buruk ya. Tinggal kita bagaimana bisa memilih dan menyikapinya gitu teman-teman. Saya Mr. X mungkin sampai di sini dulu. Saya akan balik ke pondok untuk mencari tahu kebenaran tentang dia, dan di desa itu mencari tahu kebenaran ketika dia masih hidup. Memang apakah suka seperti itu, pernah ketahuan atau tidak, kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita mendoakan bapak ini supaya bisa menghentikan orang-orang yang berbuat seperti itu. Jadi ketika kalian mengintip orang, mata kalian tiba-tiba kok kabur, kok gatel, berarti ada bapak ini yang menggagalkan misi kalian teman-teman. Saya Mr. X mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.